Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tinini. Ya, mari kita membahas fungsi-fungsi dari tools Photoshop. Kita membahas pengertian Photoshop dulu ya. Adobe Photoshop sebuah program editing gambar atau foto yang sering dipakai untuk merubah foto, menambahkan efek dan banyak lagi fungsinya. Oke, kita ke fungsi-fungsi tools. Yang pertama, move tools. Move tool digunakan untuk memindahkan objek, baik itu merupakan gambar maupun teks. Yang kedua, marquee tool. Marquee tool ini terbagi atas beberapa tools. Yang pertama, rectangular marquee berfungsi membuat seleksi berbentuk segi empat. Kedua, elliptical marquee berfungsi membuat seleksi berbentuk lingkaran atau oval. Yang ketiga, single row marquee berfungsi membuat seleksi berbentuk garis horizontal. Yang keempat, single column marquee berfungsi membuat seleksi berbentuk garis vertikal. Yang ketiga, lasso tool. Lasso tool juga terbagi beberapa bagian ya, ada 3. Lasso tool berfungsi membuat seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Yang kedua, polygonal lasso tool berfungsi membuat seleksi garis lurus. Yang ketiga, magnetic lasso tool berfungsi membuat seleksi sesuai bentuk objek. Tools yang keempat, quick selection dan magic wand tool. Ini juga terbagi beberapa bagian, yaitu quick selection tool berfungsi membuat seleksi dengan cepat sesuai objek. Magic wand tool berfungsi membuat seleksi pada objek yang memiliki warna yang sama tapi bisa diatur toleransinya pada option bar. Oke, kita ke tools yang kelima. Tools yang kelima ini juga terbagi beberapa bagian, cropping dan slice tool. Crop tool berfungsi untuk memotong berbentuk persegi empat atau persegi panjang. Perspektif crop tool berfungsi untuk memotong yang bentuknya bisa disesuaikan. Slice tool berfungsi untuk membuat potongan-potongan gambar. Select tool berfungsi untuk memilih potongan gambar jika kita ingin menggesernya. Kita ke tools selanjutnya, yaitu eyedropper tool. Ini terbagi beberapa tools juga ya. Yang pertama, eyedropper tool berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Yang kedua, 3 dimensi material eyedropper berfungsi untuk mengambil sampel bahan atau material dari model 3 dimensi yang ada pada Photoshop. Yang ketiga, color sample tool. Contoh-contoh gambarnya ada di atas ya, kalian bisa lihat gambar-gambarnya ada di atas. Color sample tool berfungsi untuk mengambil sampel warna dari gambar. Note tool berfungsi untuk membuat catatan. Yang keenam, count tool berfungsi untuk memberi penomoran pada objek. Note tool berfungsi untuk membuat catatan pada gambar. Oke, selanjutnya tools brush dan pad tool. Ini terbagi beberapa juga ya. Bisa lihat contohnya ada di atas di gambar. Spot healing brush tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu di gambar dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Biasanya tool ini digunakan untuk menghilangkan jerawat dan lain-lain. Jadi kita bisa mengedit foto-foto, bisa bikin foto kita jadi cantik ya. Oke, selanjutnya healing brush tool berfungsi untuk menduplikat bagian tertentu sesuai dengan gerakan mouse. Pad tool berfungsi untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Content aware move tool berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan otomatis akan menyesuaikan daerah tersebut dengan objek di sekitarnya. Yang terakhir, red eye tool berfungsi untuk menghapus warna merah pada mata.
Jadi kalau mau mengedit foto-foto bisa dipercantik, walaupun yang banyak-banyak garis-garis foto di foto itu bisa dipercantik ya. Yang tools selanjutnya, brush tool. Terbagi beberapa bagian juga ya. Brush tool berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk yang bervariasi yang disediakan Photoshop atau bisa di-download di internet. Pencil tool berfungsi untuk membuat objek coretan pensil. Color replacement tool berfungsi untuk merubah warna pada gambar. Mixer brush tool berfungsi untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna brush dan warna gambar. Oke, tool selanjutnya, clone stem tool. Clone stem tool terbagi dua. Clone stem tool berfungsi untuk mengcloning area gambar. Pattern stem tool berfungsi untuk mengcloning pola pada suatu objek gambar. Tools berikutnya, history brush tool. Ini juga terbagi beberapa bagian. History brush tool berfungsi untuk mengembalikan gambar yang sudah di-brush ke kondisi awal. Art history brush tool Art history brush tool ini sama fungsinya dengan history brush tool namun dengan gaya tertentu. Tools berikutnya, eraser tool. Eraser tool terbagi juga beberapa bagian. Eraser tool berfungsi untuk menghapus gambar. Background eraser tool berfungsi untuk menghapus background pada suatu gambar. Magic eraser tool berfungsi untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Tools berikutnya, gradients tool terbagi juga beberapa bagian, yaitu gradients tool berfungsi untuk membuat warna pada gambar atau layar. Paint bucket tool berfungsi untuk memberi warna pada suatu gambar atau layar. Ini juga ada 3 dimensi material drop tool berfungsi untuk memberi warna 3 dimensi pada gambar atau layar. Tools berikutnya, blur tool terbagi juga beberapa bagian. Blur tool berfungsi untuk membuat gambar blur atau mengaburkan gambar. Jadi kalau ada background yang kita tidak inginkan, kita bisa blur pakai tools ini ya. Berikutnya, sharpen tool berfungsi untuk menajamkan warna gambar. Smooth G tool berfungsi untuk memberi efek seperti gosokan pada cat basah. Tools berikutnya, .G, burn, dan spong tool. Ini juga terbagi beberapa bagian ya, seperti yang ada di gambar. .G tool berfungsi untuk meningkatkan kecerahan gambar. Burn tool berfungsi untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Spong tool berfungsi untuk meningkatkan saturation pada gambar. Pen tools berikutnya, pen tool. Pen tool ini modelnya kayak pensil ya. Pen tool. Kita ke tools berikutnya. Tools berikutnya adalah pen tool. Pen tool berfungsi untuk membuat seleksi titik-titik yang nantinya akan membentuk objek gambar. Freeform pen tool untuk membuat pad dengan bentuk yang bebas. Add answer point tool berfungsi untuk menambahkan titik pada objek yang sedang kita buat. Delete answer point tool berfungsi untuk menghapus titik pada objek yang sedang kita buat. Cursor point tool berfungsi untuk menyeleksi objek yang ingin kita pindahkan. Tools berikutnya, shape tool. Ini terbagi ada beberapa bagian ya. Horizontal type tool untuk membuat teks dengan arah horizontal. Vertical type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah vertikal. Horizontal type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal. Vertical mask tool untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Tools berikutnya, page selection tool. Page selection tool berfungsi untuk memilih objek pad.
Direct Selection Tool untuk berfungsi untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek path. Shape Tool ada terbagi beberapa bagian juga ya. Shape Tool yang pertama, Rectangular Tool berfungsi untuk membuat objek kotak. Rounded Rectangular Tools berfungsi untuk membuat objek kotak dengan sudut tumpul. Ellipse Tool berfungsi untuk membuat objek elips. Polygon Tool berfungsi untuk membuat objek segi banyak atau bintang. Line Tool berfungsi untuk membuat garis. Custom Shape Tool berfungsi untuk membuat objek shape dengan bentuk-bentuk lain yang bebas yang sudah disajikan oleh Photoshop. Tools berikutnya, Hand dan Rotate View Tool. Maaf ya kalau kata-kata penyebutannya salah. Yang pertama, Hand Tool berfungsi untuk menggerakkan tampilan gambar dalam dokumen saja. Rotate View Tool berfungsi untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. Oke, ke Zoom Tool. Zoom Tool itu kayak kaca pembesar ya, jadi berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dalam dokumen atau dalam dokumen kerja. Screen Mode berfungsi untuk merubah tampilan jendela menjadi tampilan standar. Screen mode ini kayak screen untuk men-screen gambar-gambar ya. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat